Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Dan saya hanya membaca ayat yang ke-19. Dia berkata, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya rasa aman atau rasa terlindungi, karena dunia ini adalah tempat yang sangat menakutkan. Setiap hari kita mendengar berita-berita yang negatif, berita-berita yang menakutkan, sehingga bisa saja membuat iman kita menjadi gentar, iman kita menjadi takut, kita menjadi orang-orang yang frustasi dengan keadaan hari-hari ini, ya. Karena apa? Di luar sana itu hanya ada berita-berita yang menakutkan bagi kita, ya. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, ya. Tetapi hanya di dalam Yesus saja kita bisa mengalami yang namanya ketenangan, karena Dia benar-benar bisa memberikan perlindungan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengapa Tuhan? Karena Dialah yang sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Karena hanya Dialah yang mampu menolong hidup kita. Dia yang mampu menyelamatkan hidup kita. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang berkuasa di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena di luar Tuhan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita. Ya, saya membaca di dalam Yesaya 45 ayat yang kelima. Dia berkata, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini ayat yang sangat luar biasa. Jadi hal yang pertama yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu memberikan perlindungan kepada kita. Kalau kita ingin mengalami perlindungan Tuhan, kita jangan meninggalkan Tuhan. Kita harus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan beranjak daripada Tuhan. Badai dan gelombang bisa datang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi tetaplah bersama Tuhan, karena di dalam Tuhan kita tetap akan mengalami perlindungan. Sewaktu Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab, mereka bukan mengalami satu kehidupan yang baik, tapi begitu banyak pengalaman-pengalaman pahit yang mereka alami. Sehingga ketika Naomi mendengar bahwa Bethlehem sudah dipulihkan kembali, yang tadinya terjadi kelaparan di Bethlehem, tapi Tuhan sudah memulihkan keadaan Bethlehem, maka Naomi kembali pulang ke Bethlehem. Dan waktu itu orang-orang memanggil dia Naomi, yang artinya manis. Tetapi Naomi melarang mereka untuk memanggil dengan namanya Naomi. Dia katakan, panggil saya Mara, artinya pahit, karena terlalu banyak pengalaman-pengalaman pahit yang dia sudah alami selama dia berada di Moab. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika dia kembali ke Bethlehem, kehidupannya kembali diubahkan oleh Tuhan. Dia mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Ada juga anak yang bungsu diceritakan dalam kitab Lukas. Ketika dia meninggalkan rumah bapaknya, kehidupannya bukan tambah baik, tetapi kehidupannya sungguh sangat memprihatinkan. Dia berada di level terendah, untuk makan saja dia tidak bisa. Sehingga dia berkata dalam hatinya, dia menjadi sadar dalam hatinya bahwa di rumah bapaknya itu berlimpah dengan makanan, ada kesenangan, ada kegembiraan. Dan pada waktu dia mengambil keputusan untuk kembali kepada rumah bapaknya, dan dia kembali ke rumah bapaknya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita meninggalkan Tuhan, hidup kita bukan tambah baik. Kita terlepas dari perlindungan Tuhan. Tapi kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Ada rasa aman di dalam Tuhan. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh akan penyertaan Tuhan, akan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Dia sudah berjanji untuk memelihara kita. Ya, kalau kita percaya dan berharap kepadanya, Dia akan menyatakan kebaikannya. Dia berkata bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Ada ayat yang sangat indah di dalam Mazmur 27 ayat 1. Dia berkata begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini perkataan seorang pemazmur karena dia sudah mengalami, merasakan bagaimana dia hidup bersama dengan Tuhan, selalu ada dalam perlindungan Tuhan.
Kiranya kita semua tetap ada di dalam Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dan percaya akan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Saya akan mendoakan supaya kita tetap ada di dalam Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur hari ini kembali kami mendapatkan kebenaran-Mu, menguatkan kami, menghiburkan kami, meyakinkan kami bahwa hanya di dalam Tuhan ada tempat perlindungan yang aman. Oleh sebab itu kami terus mau belajar menyerahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong hidup kami dan memberikan rasa aman di dalam hidup kami. Sekalipun di luar sana ada berita-berita yang menakutkan, ada hal-hal yang terjadi tidak membuat iman kami menjadi goyah, gentar, tidak membuat kami menjadi ketakutan, karena kami percaya ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami Bapa, berkati seluruh umat-umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.